warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh orang tua murid dan siswa kelas 71 SMP Al-Hidayah Lestari, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Salam sejahtera dan salam semangat. Pertama, perkenankanlah kami dari bidang kesiswaan SMP Al-Hidayah Lestari ingin menyampaikan visi, misi, dan tata tertib peserta didik SMP Al-Hidayah Lestari tahun pelajaran 2020/2021. Baiklah, seluruh peserta didik SMP Al-Hidayah Lestari dan kepada Bapak atau Ibu orang tua yang mendampingi, perkenankanlah kami membacakan visi dan misi peserta didik SMP Al-Hidayah Lestari. Visi: menjadikan peserta didik mampu mengatasi perubahan zaman. Indikatornya: 1. Terwujudnya lulusan yang cerdas, kompetitif, cinta tanah air, beriman dan takwa, dan berwawasan global. 2. Terwujudnya peningkatan nilai akademik. 3. Terselenggaranya kegiatan di bidang ekstrakurikuler. 4. Tercapainya prestasi olahraga, pramuka, marawis, dan paskibra. 5. Terselenggaranya kegiatan bidang keagamaan. 6. Terwujudnya karakter dan budaya lokal serta nasional peserta didik terpenuhi pemanfaatan ICT. Visi: 1. Menyelenggarakan pendidikan yang melahirkan lulusan terbaik, beriman, bertakwa, dan berkemampuan kompetitif serta memiliki keunggulan komparatif. 2. Melakukan pembinaan kesehatan fisik dan psikis agar seimbang antara kekuatan keilmuan dan perkembangan jasmani dan rohani serta peserta didik, dan akhirnya dapat melahirkan lulusan terbaik bagi nusa, bangsa, dan negara serta agama. 3. Melakukan inovasi kurikulum dengan aksentuasi pada pembinaan keislaman, teknologi serta sains, serta apresiatif pada kecenderungan globalisasi, namun tetap berpijak pada kepribadian adat keindonesiaan. 5. Senantiasa berusaha melengkapi sarana sumber belajar yang dapat memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk dapat belajar dengan baik sehingga sekolah benar-benar merupakan sebagai center of learning. 6. Melakukan pembinaan mandiri dan teamwork melalui berbagai aktivitas belajar intra maupun ekstrakurikuler. Yang pertama, A. Kehadiran peserta didik. 1. 10 menit sebelum jam pertama peserta didik sudah hadir di sekolah. Dalam tata tertib tercantum masuk jam 6.45. Jadi paling tidak anak-anak sudah di sekolah jam 6.30 menit waktu Indonesia bagian Barat. 2. Terlambat hadir kurang dari 10 menit diperbolehkan masuk kelas setelah izin guru piket. Jadi anak-anak nanti kalau kalian terlambat lebih dari 10 menit langsung menghubungi guru piket, ada petugas di sana. 3. Terlambat lebih dari 10 menit tidak diperbolehkan masuk kelas dan akan diberikan izin masuk pada jam berikutnya setelah mendapat surat izin dari guru piket. 4. Peserta didik yang tidak masuk sekolah karena sakit atau izin harus mengirimkan surat izin yang sah dari orang tua murid peserta didik atau melalui telepon sekolah dengan melampirkan surat keterangan dokter. 5. Jumlah kehadiran selama 1 semester sekurang-kurangnya 80% hari efektif sekolah, dan apabila tidak terpenuhi maka dinyatakan tidak memenuhi syarat kenaikan kelas. Jadi kalau 1 tahun itu ada 120 pertemuan, paling tidak kalian harus 80 pertemuan mengikuti baru tercapai sekurang-kurangnya 80%. 6. Apabila peserta didik meninggalkan sekolah sebelum jam pelajaran sekolah berakhir karena sakit atau izin keperluan lain, harus minta izin kepada guru mata pelajaran yang ditinggalkan dan setelah mendapat surat izin dari guru piket. 7. Apabila peserta didik akan meninggalkan kelas atau jam pelajaran, harus minta izin terlebih dahulu kepada guru yang mengajar di kelas. 8.
wajib mengikuti upacara yang ditentukan oleh sekolah. Untuk kegiatan upacara bendera di lingkungan SMP LDA sekali, sebulan dilaksanakan 2 kali, yaitu minggu pertama dan minggu keempat. Mohon dicatat. B. Pakaian seragam sekolah. 1. Memakai pakaian seragam sekolah lengkap dan atributnya dengan ketentuan: hari Senin, kemeja putih, rok atau celana putih. Selasa, kemeja putih, rok atau celana biru. Rabu, pramuka, pakaian pramuka lengkap dengan atribut. Kamis, baju kotak, celana biru putra, dan baju putih untuk rok putih untuk putri. Jumat, busana muslim, baju koko bagi anak laki-laki dan baju muslimah bagi anak perempuan. 2. Bersepatu hitam, bertali dan berkaos kaki putih panjang. Jadi sepatunya harus warna hitam, kaos kakinya harus warna putih. 3. Menggunakan ikat pinggang. Jadi tidak boleh pakai plastik, ya, tapi pakai ikat pinggang. Ikat pinggang yang warna sesuai dengan lubang celana atau rok tersebut. 4. Potongan dan bahan seragam serta atribut sesuai dengan ketentuan sekolah, antara lain: A. Peserta didik putra, celana tidak gambyong, ngantung, atau tidak berujung pensil. B. Peserta didik titik putri, rok panjang dan atau berkerudung. Jadi ingat, kerudungnya warna putih sesuai dengan ketentuan dari sekolah. 5. Pakaian seragam dalam keadaan bersih dan rapi. Jadi sudah setrika, ya, tidak boleh kusut, harus rapi. 6. Baju bagian bawah dimasukkan dalam celana atau rok sehingga nampak ikat pinggang. Jadi bajunya dan roknya, ikat pinggangnya harus kelihatan. Selanjutnya, C. Etika, estetika, dan sopan santun. 1. Bersikap sopan dan santun kepada semua warga sekolah. Yang termasuk warga sekolah adalah kepala sekolah, wakil kepala sekolah, pembina OSIS, penjaga sekolah, semua guru putra dan putri. Pokoknya semua warga sekolah itu wajib berbicara sopan dan santun. 2. Peserta didik tidak berdandan secara mencolok dan tidak mengenakan perhiasan yang berlebihan. Jadi kalau pakai bedak tidak boleh warna merah kelihatan, ya, harus sesuai dengan keadaan yang sebenarnya sehingga terlihat elok dan cantik, bukan kelihatan menor-menor. 4. Rambut disisir rapi dan tidak dicat dan tidak gondrong. Nah, tidak dicat dan tidak gondrong bagi anak laki-laki. 5. Berbicara santun baik terhadap guru atau pegawai, teman-teman sekolah maupun warga sekolah yang lain. Jadi sini kalau ketemu ada orang tua, kamu tetap berbicaranya harus santun karena dalam lingkungan sekolah. 6. Saling hormat menghormati sesama peserta didik baik di kelas maupun kakak kelas. Jadi kalian harus menghormati kakak kelas 8 dan kelas 9, timbangan juga kelas 8 dan 9 akan menghormati kalian. 7. Menjaga keamanan dan ketertiban serta adab kesantunan selama di sekolah maupun di luar sekolah. Adab kesantunan di sini yang dimaksud adalah kalau kalian keluar sekolah pulang langsung pulang, tidak mampir kemana-mana. Tertib, naik mobil, naik kendaraan satu persatu. Kalau sudah penuh jangan memaksakan diri, jangan berkelantungan di pintu. Untuk selanjutnya, 8. Ikut menjaga kebersihan, keindahan, dan kenyamanan lingkungan sekolah. Di sini sudah di depan kelas kalian ada pot-pot, harus dijaga keindahannya, di dalam kelas kebersihannya dan kenyamanan lingkungannya, ya, membuang sampah tidak boleh sembarangan, tapi sudah ada tempat yang telah disiapkan. 9. Membuang sampah pada tempat yang disediakan dengan memilah sampah basah dan sampah kering, ya. 10. Membersihkan ruangan kelas setiap hari oleh petugas piket masing-masing. 11. Tidak menggunakan coret-coret baik di dinding maupun meja belajar.
12. Ikut menjaga kelestarian tanaman sekolah. Ya, ada tanaman sekolah itu harus ikut jaga kelestariannya. Kemudian 13. Tidak merusak sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Sarana contohnya papan tulis, ya, kamu ketok-ketok, kalau misalnya dia miring harus dibenarkan, itu sarana. Meja tidak boleh dicoret-coret, kursi juga demikian, tapi tetap jaga kebersihannya. Selanjutnya, administrasi sekolah. D. 1. Menyelesaikan pembayaran dan keuangan sekolah tepat waktu sesuai dengan ketentuan. Paling lambat ini SPP dibayar setiap akhir bulan tanggal 10 minimal harus sudah diselesaikan. 2. Meminjam dan mengembalikan buku-buku perpustakaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kalau kalian ingin meminjam, menghubungi petugas, kemudian dikembalikan sesuai dengan waktu yang ketentuan yang telah diberlakukan. Selanjutnya, kegiatan ekstrakurikuler dan pengembangan diri. 1. Wajib mengikuti ekstrakurikuler garis miring pengembangan diri sekurang-kurangnya 1 jenis kegiatan ekstrakurikuler atau pengembangan diri. Di sini ada ekstrakurikuler wajib, yaitu pramuka, kemudian hadro, kemudian rois, kemudian futsal, ya, itu harus memilih salah satu yang wajib. Kemudian yang kedua, wajib mengikuti kegiatan lain yang ditentukan oleh sekolah. Misalnya ada upacara hari besar nasional, hari Kartini harus mengikuti, hari 17 Agustus harus mengikuti. Itu mengikuti kegiatan-kegiatan yang telah ditentukan sekolah. Selanjutnya, F. Larangan-larangan. 1. Meninggalkan sekolah sebelum berakhirnya kegiatan belajar tanpa izin, bolos. Dilarang bolos. Bolos itu pulang belum pada waktunya, itu namanya bolos. Pulang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan sekolah. Yang kedua, berkeliaran atau berada di luar kelas pada saat jam-jam kegiatan belajar. Jadi kalau ada saat kegiatan belajar mengajar, kalian tidak boleh berkeliaran di luar kelas. 3. Berkeliaran di luar lingkungan sekolah saat kegiatan belajar mengajar maupun saat istirahat. Jadi pada saat istirahat kamu tetap di lingkungan sekolah, tidak boleh keluar dari pintu gerbang. 4. Membawa sepeda motor tidak dilarang di sekolah. Kalian belum berumur 17 tahun, jadi belum punya SIM, ya, tidak diperbolehkan membawa motor. 5. Membawa uang saku secara berlebihan. Mentambang bapaknya ngasih uang jajan misalnya 200.000 atau 100.000, ya, ditunjuk-tunjukkan teman-temannya, nggak boleh itu, secukupnya saja. Nah, bertingkah atau berbicara teriak-teriak dan berbuat onar yang mengandung kerawanan sekolah. Jadi kalian di kelas teriak-teriak misalnya, kalau nggak ada gurunya teriak-teriak, itu nggak boleh. 7. Berpacaran di lingkungan sekolah baik pada saat jam pelajaran maupun di luar jam pelajaran. Di dalam kelas nggak boleh pacaran, apalagi di luar jam pelajaran. 8. Membawa senjata tajam atau sejenisnya yang diberikan dapat dipergunakan untuk hal-hal yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. 9. Berkelahi sesama peserta didik SMP Al-Hidayah Lestari maupun dengan peserta didik di sekolah lain. 10. Merokok selama masih mengenakan seragam sekolah baik di sekolah maupun di luar sekolah. Jadi karena sanksi kalau kalian misalnya masih pakai seragam sekolah kemudian kelihatan merokok, tertangkap oleh merokok oleh Dewan Guru. 11. Berjudi atau hal-hal yang bisa diindikasikan perjudian. Nah, ini yang pernah terjadi anak-anak pada main remi di kelas. Nah, ini tidak boleh ditiru. Kegiatan-kegiatan seperti termasuk berjudi. 12. Mengambil barang-barang milik sekolah atau teman yang bukan miliknya. Apalagi barang milik sekolah, misalnya membawa penghapus dibawa pulang, nggak boleh. Ya, apalagi meja. Sedangkan punya tamannya juga nggak boleh. Ini larangan. 13. Melakukan pemerasan atau sejenis yang bersifat atau indikasikan premanisme. Diperas, suruh ngumpulin uang teman-temannya, nanti setor ke kamu. Nah, itu nanti tindakannya tegas, ya, poinnya nanti tegas. 14. Melakukan pelecehan atau penghinaan martabat guru, pegawai maupun sesama peserta didik. Jadi kalau penghina guru dihina, pegawai dimina akan kena sanksi. 15. Membawa dan mengambilkan HP saat kegiatan belajar berlangsung. Jadi kalau mengambilkan HP pada saat belajar itu tidak digunakan. 16. Membawa buku bacaan atau kaset video atau HP yang memuat konten pornografi. Temannya dipanggil-panggil suruh nonton porno, itu nanti dapat sanksi yang berat. 17. Membawa dan mengonsumsi serta mengedarkan obat-obat terlarang atau narkoba maupun minuman keras. Nah, ini anak-anak pernah terjadi di sekolah kita, tertangkap basah,
dan anaknya dikeluarkan dari sekolah. 18. Pelecehan seksual dan perbuatan tidak senonoh yang melanggar norma sosial, ya, yang melonjakkan anak perempuan misalnya, ya, sampai tidak senonoh, tidak dibenarkan. 19. Menikah atau hamil. 19. Menikah dan atau hamil. 20. Bertato dan mencar rambut. 21. Memasukkan dokumen administrasi sekolah. Jadi kalau memasukkan dokumen, kamu kena sanksi juga. Sanksi-sanksi. G. Sanksi-sanksi. 1. Peringatan secara lisan dan penindakan secara langsung. Nanti guru yang bersangkutan, kalau kamu melakukan pelajaran, guru yang bersangkutan yang menindak. 2. Peringatan secara tertulis. 3. Disita dan tidak dikembalikan khusus APN sejenisnya. 4. Pemanggilan orang tua atau wali peserta. 5. Skorsing tidak boleh mengikuti pelajaran sesuai ketentuan yang berlaku. 6. Dikembalikan kepada orang tua atau wali murid peserta didik. 7. Dikeluarkan dari sekolah dengan tidak hormat. Penentuan skor pelanggaran tata tertib sekolah. 1. Kelakuan. Nomor 1, jenis pelanggaran tidak menghormati guru dan pegawai. Indikatornya berani terhadap guru secara lisan maupun tindakan fisik. B. Tidak mematuhi perintah atau tugas yang diberikan guru, skor 50. 2. Nomor 2, jenis pelanggaran keterlibatan kenakalan remaja. Indikator A. Terlibat perkelahian antar peserta didik di SMP LDA Lestari dengan peserta didik sekolah lain, skor pelanggaran 50. B. Terlibat perkelahian antar pelajar peserta didik atau antar peserta didik SMP LDA Lestari dengan melibatkan pihak luar, skor pelanggaran 100. C. Terlibat perjudian, skor 50. D. Terlibat pengedaran penyimpanan gambar VCD porno, skor pelanggaran 100. E. Merokok dalam lingkungan sekolah, skor 50. F. Berpacaran melebihi batas norma agama di lingkungan sekolah, 50. G. Memakai pengedaran psikotropika atau narkoba, skor 100. Nomor 3, jenis pelanggaran merusak nama baik atau aset sekolah. Indikator merusak atau menjual aset sekolah. Misalnya kamu menjual, ya, meja atau menjual penghapus papan tulis, termasuk itu merusak. B. Mencoret-coret aset sekolah, mencoret-coretnya sampai rusak, mencoret-coret kursi yang sering terjadi dan meja, ini kena pelanggaran. C. Berdemonstrasi dengan tanpa alasan yang dibenarkan. D. Menyalahgunakan keuangan sekolah. Kalau kamu di orang tua titipin untuk bayaran sekolah tapi tidak sampai sekolah, dapat skornya 50. 4. Mengganggu proses belajar, tidak melaksanakan tugas atau kewajiban. A. Berbuat gaduh di kelas, mengganggu sekolah lain. 10. B. Makan di kantin saat KPN berlangsung. 20. C. Mengaktifkan HP saat KPN berlangsung, dalam kurung SMS-an atau menerima telepon, skor 20. Nomor kerapian, jenis pelanggaran kerapian. Nomor 1, jenis pelanggaran tidak memakai pakaian seragam sekolah sesuai dengan aturan yang berlaku. Indikator A. Tidak berpakaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada ketentuan tata tertib sekolah, skor 10. Jadi hari Senin seragamnya celana putih, kemeja putih, rok atau celana warna putih, tidak pakai itu, ada skor pelanggaran 10. B. Atribut tidak lengkap, ada bed OSIS tapi tidak ada nama, tidak lengkap, skor 10. Mengenakan atribut sekolah lain digunakan, mendapat skor pelanggaran 10. Nomor 2, jenis pelanggaran tidak berpakaian rapi dan sopan. A. Baju tidak dimasukkan kecuali seragam busana muslim. Ya, ke busana muslim kalian tidak perlu masukkan, tapi kalau kemeja dimasukkan. B. Pakaian robek atau disobek. Nah, pakaian robek harus dibetulkan, dijahit dulu, atau disobek oleh siapapun, oleh teman satu meja atau teman sekolah lain. C. Pakaian kotor dan tidak dicuci, apalagi pakaian kotor dipakai lagi. D. Pakaian dicoret-coret, pakaian ada bekas coret-coretan, tidak dibenarkan, skor pelanggaran 10. 3. Berdandan atau berhias melebihi batas, khusus anak putri dan putra. A. Peserta didik putra berambut panjang, memakai anting
kalung gelang dan sebagainya. Ya, rambutnya panjang dicat, memakai anting, kalung gelang, kemudian dicat warna kuning atau abu-abu atau warna coklat, skor pelanggaran 10. B. Peserta didik putri memakai alis palsu. Nah, anak putri nggak boleh pakai alis palsu. Dan perhiasan selain anting-anting yang berhias yang berlebihan. Maksudnya pakai gelang yang dari emas 10 gram bisa dibawa ke sekolah, tidak benarkan. Kemudian C. Menggunakan pewarna rambut macam-macam, tidak dibenarkan, dapat pelanggaran 10. Ya. Demikian Bapak Ibu guru yang mendampingi siswa-siswi di rumahnya masing-masing. Materi hari ini saya cukupkan sampai di sini. Bila ada kurang jelas nanti bisa menghubungi via sekolah atau bertemu langsung dengan saya di sekolah. Akhirnya dengan rasa bangga dan peran serta Bapak Ibu, anak-anak sekalian, kami ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan membawa berkah dan ilmu yang bermanfaat bagi kita sekalian. Saya tutup dengan salam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.